Yes. Tidak. Selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan praktikum fisika modul 4, muatan dan medan listrik. Next. Kelompok 8 beranggotakan saya NIM 8, Setiara NIM 12, Yuli Marfuah NIM 14, Julia NIM 17. Tujuan praktikum, setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan 1. Memahami prinsip muatan dan medan listrik, 2. Mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan. Selanjutnya yaitu muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga benda lain yang berdekatan memiliki gaya dan muatan listrik. Next. Selanjutnya konduktor, isolator, dan muatan induksi. Pertama, konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan listrik. Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantar muatan listrik. Selanjutnya yaitu pengertian medan listrik. Pengertian medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Selanjutnya hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang dihasilkan oleh dua muatan tanpa kontak secara langsung. Hukum Coulomb berbunyi gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Charles Coulomb. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Baik, untuk alat dan bahan praktikum yang diperlukan adalah modul eksperimen muatan dan medan listrik. Yang kedua, software tabel 1. Jenis muatannya positif, arah medan derajat dan arah 0 derajat arah kanan. Besar medan atau simulasinya adalah 2,25 V per M. Besar medan terhitung dengan rumus E sama dengan kaki per R kuadrat adalah 2,25 V per M. Pertama 0. Untuk jenis derajat ke arah kiri, untuk besar medan simulasinya yaitu 2,22 V per M. Dan untuk besar medan terhitung yaitu 2,25 V per M. Untuk simulasi kedua mempunyai error sebesar 0,13%. Untuk perhitungan pertama, tabel 1 mempunyai jenis muatan positif. Besar medan E positif dengan rumus E sama dengan kaki per R kuadrat. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 min 9 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4 sama dengan 2,25 V per M. Untuk errornya yaitu nilai mutlak, nilai hitung dikurangi nilai simulasi per nilai simulasi dikali 100%. Untuk errornya yaitu 2,25 min 2,25 per 2,25 dikali 100% yaitu sebesar 0. Untuk jenis muatan negatif, besar medan E, jenis muatannya adalah negatif dengan rumus E sama dengan kaki per R kuadrat, E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 dikali 10 pangkat min 9 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4 yang bernilai 2,25 V per M. Untuk errornya, nilai mutlak yaitu nilai hitung dikurangi nilai simulasi per nilai simulasi dikali 100. 2,25 dikurangi 2,22 per 2,22 dikali 100. Untuk errornya yaitu 0,13%. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Yuli. Baik, kemudian selanjutnya berikut merupakan tabel 2
yaitu sajian data untuk pengukuran muatan dengan muatan yang berbeda jenis. Dapat dilihat, nomor 1, posisi muatan uji sensor 100 cm dari kiri muatan A, besar muatan dalam simulasi 8,63 V per M, arah medan listrik ke kiri, nilai sebenarnya 8,64 dan errornya ada 0,001%. Kemudian untuk yang kedua, ada posisi muatan uji atau sensor 200 cm dari kiri muatan A, besar muatan listrik dalam simulasi 2,03 V per M, arah medan listrik ke kiri, nilai sebenarnya 2,25 V per M, dan nilai errornya 0,014% dan seterusnya. Kemudian pada slide selanjutnya ada perhitungan tabel 2. Sini diambil dari percobaan kedua, yaitu posisi muatan uji sensor ketika 200 cm di kiri muatan A. Rumusnya yaitu untuk E1 kaki per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat 9 per jaraknya ada 2 kuadrat yang menghasilkan 2,25 V per M. Kemudian E2 menghasilkan 0,25 V per M. Kemudian untuk E totalnya yaitu menggunakan rumus E1 min E2 yaitu 2,25 min 0,25 menghasilkan 2 V per M. Untuk perhitungan errornya positif, yaitu error sama dengan nilai mutlak nilai hitung min nilai simulasi per nilai simulasi kali 100%. Error sama dengan 2 min 2,03 per 2,03 kali 100 menghasilkan 0,014%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sisil. Pada percobaan ketiga, dapat dilihat hasil data yang diperoleh dari tabel 453 yang ada di slide, tepatnya sajian data untuk pengukuran muatan F dengan variasi muatan yang sejenis, di mana sesuai dengan prinsip dasar hukum Coulomb yang menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Setelah praktikum melakukan praktikum pada percobaan 3, dapat dilihat pada tabel, tepatnya bagian kolom arah, di mana kebanyakan arahnya adalah menjauhi muatan dan dilihat dari gambar pada bab lampiran, tepatnya gambar percobaan yang telah dilakukan antara muatan A dan muatan B jika diberi sensor akan terlihat tolak-menolak, dikarenakan muatan yang digunakan dalam praktikum adalah sama, yaitu positif. Kemudian pada percobaan 5, didapatkan nilai besar muatan pada kolom nilai sebenarnya 0 dan pada kolom arah tidak ada arah. Dikarenakan sensor pada saat praktikan melakukan praktikum tidak memiliki jarak atau posisi jarak tepat pada sentral panjang yang telah ditentukan. Pada percobaan ke-6, arah medan listrik mendekati muatan B karena indikator yang diberikan pada percobaan 6 merupakan titik terjauh dari muatan A, sehingga arah medan listrik terlihat mendekati muatan A. Maka didapatkan perhitungannya itu, lanjut. Dengan E1 sama dengan kaki 1 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 1 kali 10 pangkat min 9 per 2 pangkat 2 sama dengan 2,5, dengan E2 menghasilkan 0,25, E total menghasilkan 2,5 dikurang 0,25 sama dengan 2,25, dengan mendapatkan error 0,011%. Lanjut. Maka dari yang tadi kita dapat simpulkan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Kemudian jarak mempengaruhi besar muatan yang sebenarnya dan arah medan listrik. Kemudian walaupun jarak sama tetapi besar medan berbeda, hal tersebut terjadi karena posisi muatan uji. Atau bisa dikatakan posisi uji mempengaruhi besar medan. Sekian dan terima kasih.